Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dapat bertemu dengan Ustadz Umar Mita, bersilaturahim dengan Ustadz Umar Mita. Siapa sih yang nggak pernah kenal beliau? Insya Allah pada kenal semua ya. Nah, insya Allah hari ini Ustadz Umar Mita akan memberikan kita sebuah nasihat yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yuk, kepada Ustadz kami persilahkan. Masya Allah, keren nih openingnya nih. Masya Allah. Tentunya sebuah nasihat untuk siapa ini? Untuk Palestina, untuk kita, untuk siapa? Oh, ya. Ada sebuah nasihat manis untuk antum. Yang pertama, kalau kita pengen hidupnya bahagia, kita pengen lapang, kita pengen dimudahkan oleh Allah dunia dan akhiratnya, syaratnya satu, baik sama ibu dan baik sama bapak. Ustadz tidak pernah melihat orang yang baik sama ibu dan bapaknya kecuali mereka hidupnya baik, dimudahkan sama Allah, dan diberikan kelapangan dalam urusannya. Yang membuat kita mudah hidup itu bukan kepintaran. Banyak nggak orang pintar tapi hidupnya berantakan? Banyak orang di penjara, mereka orang pintar. Banyak orang kaya tetapi mereka bingung pada hidupnya, sampai akhirnya tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Banyak. Tapi yang bisa membuat kita betul-betul dimudahkan oleh Allah itu bukan link, bukan orang dalam, tapi yang membuat kita dimudahkan oleh Allah adalah kalau kita baik sama ibu dan bapak. Kuncinya itu satu. Kalau setiap hari sebelum tidur ngomong sama ibunya, maafin kesalahan. Cium tangan bapak, maafin kesalahan. Kalau itu dijaga, maka antum akan mendapatkan pintu tengahnya surga. Apalagi urusan dunia. Kalau ada orang tidak baik sama orang tuanya, kasih tahu. Kalau kamu tidak baik, kamu nggak akan sukses dunia akhirat. IP kamu 4, IP kamu 4,5, IP kamu 4,6. Tapi kalau kamu berantakan, urusan kamu sama orang tua pasti berantakan. Udah sering minta maaf nggak sama ibunya? Ya, insya Allah. Sudah sering minta maaf nggak sama bapak? Manggilnya apa? Papi sama mami. Ya, minta maaf, minta ridhonya, minta didoakan. Kita tidak pernah tahu kekuatan yang paling besar kecuali kekuatan ketika kita bersama dengan orang tua. Satu. Yang kedua, yang paling penting juga, kalau kita menjalani kehidupan itu, kita harus ingat, apapun yang kita lakukan harus kita ingat karena Allah. Siapapun yang jahat sama kita, siapapun yang tidak menghormati kita, biarin. Kenapa? Karena Allah yang menghadirkan kita dan kita punya alasan. Yang menghadirkan kita Allah. Kalau nanti ada orang yang rendahin kamu, biarin. Allah saja nggak ngerendahin kita. Kalau ada yang meremehkan kamu, ingat, Allah yang menciptakan alam semesta tidak meremehkan kita. Kalau kita selalu merasa bersamai sama Allah, senantiasa kita melakukan sesuatu karena Allah, maka kita akan besar. Kita akan melampaui apapun. Kita akan bisa mendapatkan apapun. Karena kita dibersamai sama Allah. Kita ini kadang-kadang lupa kalau ada Allah. Akhirnya apa? Kita sedih. Gara-gara orang menertawakan kita, kita sedih. Ada orang memfitnah kita, kita sedih. Kenapa? Karena kita lupa bahwasanya Allah itu ada untuk kita setiap waktu dan setiap saat. Kalau lagi sedih, gelar sajadah, duduk, sholat, minta tolong sama Allah. Ya Allah, ada yang mengginikan saya, ya Allah. Gitu. Maka engkau adalah sebaik-baik pengatur. Pasti akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Ya. Dan yang ketiga, terakhir, selama kita bersama Al-Quran, maka selama itu kita tidak akan pernah celaka. Karena apa? Karena Quran itu adalah senjata terbaik pada kehidupan manusia. Quran itu merupakan mukjizat paling besar dari kehidupan manusia. Ada 7 juz yang kamu hafalkan. 7 juz itu harus dibawa kemana-mana. Tidak usah 1 juz. Kamu tahu nggak? Setan aja sama ayat kursi 1 aja sudah takut. Iya atau enggak? Ya. Padahal itu satu ayat. Setan udah takut.
Gimana kalau dada kita, pikiran kita membawa 7 juz, apalagi 30 juz. Satu ayat kursi aja setan sudah takut. Itulah kuatnya orang kalau bersama Al-Quran. Cuma orang tidak paham. Mereka malah buat jimat. Mereka malah buat mantra. Padahal kekuatan dia itu bukan di jimat. Quran. Ayat kursi ditakutin sama setan. Padahal setan ngelihat kita tidak bisa ngelihat setan. Tapi sama ayat kursi kalah. Makanya jangan malu. 7 juz itu ditambah. Kalau sudah menambah setiap waktu, nanti insya Allah hidupnya bercahaya. Di dunia bercahaya, di alam kubur bercahaya. Pegang 3. 1, baik sama orang tua. 2, kalau merasa dilecehkan dan direndahkan orang, harus yakin Allah tidak mungkin merendahkan kita. Yang ketiga, Quran itu dibawa kemana-mana. Kalau lagi susah menghafalkan Quran, ingat, ayat kursi 1 aja, setan tidak bisa ngelawan kita. Apalagi kalau kita hafal 30 juz. Siap? Insya Allah. Masya Allah. Apa lagi? Insya Allah. Apa? Baik. Ya. Jasa. Oh iya. Maaf. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Umar Mita yang telah menyampaikan nasihatnya kepada kita. Semoga nasihatnya bisa bermanfaat untuk kita ya teman-teman sekalian. Amin. Insya Allah jangan lupa diamalkan ya teman-teman nasihatnya. Amin. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan aktivitas dakwahnya. Amin. Kita doakan, jangan lupa kita doakan Ustaznya juga ya teman-teman. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.